Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariam Insana Monis dengan NIM 2013010022. Pada video kali ini saya akan mengimplementasikan fungsi tanda baca dalam kalimat seperti titik koma, titik dua, tanda elipsis, tanda kurung siku, dan garis miring. Yang kedua, implementasikan penggunaan huruf kapital dan huruf miring dalam kalimat. Dan yang ketiga, menganalisis perbedaan kata-kata antara semua dan seluruh, adalah, ialah, dan merupakan, dan yang terakhir itu yaitu dan yakni. Yang pertama itu titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, hujan makin deras, ayah belum juga pulang. Dan yang kedua, titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap jika diikuti rangkaian atau perincian. Contohnya, kita sudah memesan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang ketiga, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contohnya, kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Dan yang keempat, tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya, sang sepurba mendengar bunyi gerimis. Dan yang kelima, garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takvim. Contohnya nomor 7 garing PK garing 1973 Jalan Keramat 3 garing 10 tahun anggaran 1985-1986. Yang berikutnya itu nomor 2, implementasikan penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring atau dalam terminologi tipografi disebut italik. Contohnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Huruf kapital adalah huruf besar yang dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat dan kegunaan lainnya. Contohnya, penggunaan ialah pada awal kalimat, penggunaan huruf kapital pada untuk nama orang, penggunaan huruf kapital untuk pendidikan langsung, penggunaan nama agama, penggunaan untuk jabatan, dan lain sebagainya. Yang berikut semua seluruh. Kata seluruh digunakan yang kita maksudkan adalah mencakup satu benda yang menyatakan satu kebutuhan sebagai benda yang utuh. Contohnya, seluruh penjuru, seluruh tubuh. Berikut semua. Kata semua digunakan bila benda yang dimaksudkan dan jumlah yang banyak, sehingga ditekankan adalah jumlah. Contohnya, semua siswa akan mengikuti ujian nasional. Dan contoh yang berikut, semua permintaan anak tersebut dikabulkan. Berikut adalah kata adalah, ini termasuk dalam kata kerja kopula. Kata adalah kata yang dapat mengartikan sebagai kata kerja yang berfungsi memberikan definisi atau pengertian. Contohnya, Desember adalah bulan ke-12. Dan berikut, saya adalah pengagum Ki Hajar Dewantara. Yang berikut adalah ialah. Kemudian kata ialah, kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penghubung di antara dua pegal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas pegal yang pertama. Contohnya, siapa yang menanam ialah menulai. Yang berikut, yang dikerjakan sekarang ialah yang membawa korban ke rumah sakit. Dan yang berikut merupakan. Selanjutnya adalah kata merupakan. Kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti memberi rupa. Yang kedua adalah, dan yang ketiga menjadi. Contohnya, formasi barisan itu merupakan lambang pon. Kata
merupakan bagian terkecil dari bahasa. Minyak bumi merupakan hasil ekspor yang terpenting bagi negara kita. Dan yang terakhir itu yakni dan yaitu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata yakni dan yaitu termasuk bersinonim. Artinya keduanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Contohnya, keluarga kami berjumlah 4 orang, yaitu ayah, ibu, adik, dan kakak. Contoh yang kedua, Presiden berkunjung ke Padang dengan ditemani 5 orang menteri, yaitu Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pendidikan.